Ayah. Cerita dari awal hantu peti mati. Semua hal di dunia ini pasti ada pemiliknya, tetapi arwah selalu bergentayangan mengklaim apa yang jadi miliknya. Sesuatu yang dimiliki oleh hantu semasa hidupnya tidak pernah disentuh oleh manusia karena mereka takut terjadi sesuatu pada dirinya. Tetapi faktanya, semua itu terjadi ketika mereka tiada. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana karma akan menimpa diri kita. Hantu hidup dalam kegelapan, sedangkan kita di dalam terang. Kita tidak bisa melihat sesuatu dalam kegelapan, tetapi mereka sebaliknya. Namun, ada pula orang yang berani menggunakan barang milik hantu. Nat adalah seorang penebang kayu. Setiap hari selalu memotong kayu bersama putranya. Suatu hari dia melihat sebuah peti mati terkubur di tengah hutan. Sepertinya peti mati itu sudah sejak lama terkubur. Ada peti mati. Sepertinya hewan-hewan liar berusaha menggali peti mati itu. Atau mungkin tidak sepenuhnya terkubur. Lalu dia memanggil anaknya untuk sama-sama melihat peti itu. Ada apa ya? Kau harus tahu, cepat bawa skop. Kita harus menggali peti ini untuk memastikan apa yang ada di dalamnya. Dan untuk memastikan apakah ini terbuat dari kayu keras. Jika benar, kita bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Meskipun sudah tidak seperti aslinya, kita masih bisa menjualnya dengan harga mahal. Setelah petinya dikeluarkan dengan semangat, Nat berkata, Nah, kita akan kaya raya. Lihat saja, kayu tebal dan mengagumkan ini. Tapi ayah, peti mati ini milik orang lain. Aku takut jika mengambilnya. Setelah mendengar itu, Nat pun berkata, Jangan berkata seperti itu. Harta karun sudah ada di depan kita. Rasanya sangat bodoh jika kita membiarkannya. Lalu Nat membuka peti mati itu. Hah? Seketika Nat terkejut karena dia melihat kerangka yang sudah hampir membusuk. Pemilik peti mati ini pasti sudah lama meninggal. Mungkin ratusan tahun yang lalu. Ketika melihat isinya, dia merasa lega. Orang ini pasti sudah bereinkarnasi. Dia sudah meninggal. Kamu tak perlu takut, Nak. Cepat bawa peti ini ke gerobak, lalu kita pulang. Setelah itu, mereka pun pulang dengan membawa peti mati itu. Ayah, apa kau tidak takut jika pemiliknya tahu bahwa kita mengambil barang miliknya? Tidak akan ada yang datang untuk mengambilnya kembali. Lagi pula, rumah kita pun sangat jauh. Jadi tidak akan ada seorang pun yang tahu. Dia meninggalkan peti mati itu di bawah rumah panggungnya. Dia berencana membongkar dan memotongnya esok hari. Di lain hal, anaknya masih merasa gelisah. Aku merasa merinding. Tapi dia tidak bisa melawan ayahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tidur. Keesokan harinya, Nat panik dan berteriak karena peti matinya hilang. Apa? Di mana peti matiku? Aku ingat jelas bahwa aku meletakkan peti itu di sini. Putranya pun sama-sama terkejut. Lalu dia berkata kepada ayahnya, Ayah, aku rasa pemilik peti mati itu datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Jadi sebaiknya kita berhenti untuk mengganggu mereka. Nat menjawab dengan nada tinggi. Hei, apa kamu gila?
Kenapa kau berbicara sekonyol itu? Kita mendapatkan ini dengan tangan sendiri. Bagaimana mungkin melepaskannya begitu saja? Ayah, tidak seharusnya kita mengambil barang yang bukan milik kita. Nat mengabaikannya dan dia pun kembali ke hutan. Putranya hanya bisa menggelengkan kepala dan mengikuti kehendak ayahnya. Setelah mereka kembali ke hutan, mereka terkejut dengan apa yang dilihatnya. Peti mati itu kembali ke tempat asal di mana mereka menggalinya tadi malam. Seperti yang aku bilang ayah, pemiliknya pasti mengambil kembali peti mati itu. Dan kita harus mengambilnya kembali. Cepat, bantu aku menggalinya. Kali ini, aku akan langsung memotongnya setiba di rumah. Namun anehnya, kali ini mereka butuh waktu lama untuk menggali. Karena si anak terlihat ragu saat menggali, Nat pun memarahinya. Hei, apa kamu bisa lebih serius untuk menggalinya? Tanahnya keras, tidak seperti tadi malam, ayah. Sang ayah dan anak menggalinya dari pagi hingga senja. Akhirnya kita mendapatkannya. Setelah itu, mereka menyimpan peti matinya di gerobak lalu pulang. Mereka sudah berjalan jauh, namun anehnya mereka tidak dapat menemukan jalan pulang. Sapi yang membawa gerobak pun tidak bergerak. Ayah, aku rasa kita hanya berputar-putar di tempat yang sama. Coba kau turun dulu. Mungkin muatannya terlalu berat sehingga sapinya sulit untuk bergerak. Bahkan saat anak turun dari gerobak pun, sapinya tetap tidak bergerak. Apa-apaan ini? Padahal hanya membawa satu peti. Kenapa tidak bisa bergerak? Padahal tadi malam semua baik-baik saja. Lalu Nat juga mencoba turun dari gerobak. Pada saat itu, tiba-tiba peti mati itu jatuh ke tanah dengan sendirinya. Dan sapinya masih tidak bergerak. Apa yang terjadi, ayah? Nat dan putranya saling memandang. Mereka kebingungan. Rasa penasaran mereka terjawab ketika peti mati itu terbuka dengan sendirinya. Seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Ketika peti mati itu terbuka, angin bertiup mengitari dedaunan dan debu-debu. Bersamaan dengan lolongan anjing, suasananya menandakan bahwa ada arwah yang sedang marah. Ayah. Cerita dan Pada akhirnya, hantu itu muncul di hadapan Nat dan putranya. Seolah dia mengetahui bahwa Nat adalah orang yang serakah, tetapi tidak dengan putranya. Hantu itu mengenakan pakaian yang mewah, layaknya orang yang makmur saat dia hidup, dan menjadi bukti bahwa dia bisa memiliki peti mati dari kayu keras yang harganya mahal. Sang hantu berbicara kepada Nat. Kau menginginkan peti mati ini, benarkah? Lalu hantu itu mencekik Nat dan melemparkannya ke sebuah pohon. Nat seketika muntah darah. Putranya lalu memohon kepada hantu itu. maafkan aku dan tolong jangan sakiti ayahku. Aku mohon maafkan dia. Aku sudah memaafkan dia sebelumnya, tetapi dia tetap kembali untuk mengambil peti matiku. Ini adalah akibat dari keserakahan manusia. Sepertinya Suara hantu yang menyeramkan bergema di seluruh hutan.
bersama dengan lolongan anjing dan angin yang berhembus kencang. Peti mati itu lalu terbang dan menabrak Nat dengan kencang. Seketika, Nat pun tewas. Ayah. Melihat itu, sang anak menangis terseduh-seduh sambil memegang tubuh ayahnya yang tak bernyawa. Ayah. Hantu pemilik peti mati itu tidak menyakiti putra Nat dan dia menghilang bersama peti mati tersebut. Sang anak tahu bahwa hantu itu tidak akan menyakitinya karena dia tak berniat untuk mengambil peti mati itu, seperti yang dilakukan ayahnya. Sang anak pun memeluk ayahnya dan menangis dengan keras menyesali keserakahan ayahnya. Hantu itu memberi kesempatan pada Nat untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, tetapi dia tidak berubah dan harus menanggung akibatnya.